Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Huda dari kelas B1 PJJPAI Win SSS. Kali ini selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas teori-teori belajar dan bagaimana penerapan dalam pembelajaran. Teori yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah teori behavioristik, humanisme, teori behavioristik, teori humanisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori pertama adalah teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Cara penerapan teori ini dalam pembelajaran yaitu penerapannya bisa kita lihat dalam penggunaan reward dan punishment di kelas. Misalnya, jika seorang siswa berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, ia diberikan pujian atau hadiah kecil. Dan sebaliknya, jika tidak mengerjakan tugas, maka mendapat konsekuensi tertentu. Contoh lainnya adalah drill atau latihan soal yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga siswa menguasai materi. Teori yang kedua yaitu humanisme. Teori humanisme ini menekankan bahwa belajar harus memperhatikan aspek emosional, motivasi, dan perkembangan diri siswa. Tokoh utamanya adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Bagaimana caranya menerapkan teori ini? Dalam pembelajaran, guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung siswa agar merasa dihargai dan memotivasi untuk belajar. Misalnya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan minat mereka, serta membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori berikut ini menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dalam memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi. Tokoh utamanya adalah John Piaget dan Jerome Brenner. Dan bagaimana teori ini diterapkan dalam pembelajaran? Tentu salah satu penerapannya adalah dengan menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Selain itu, metode tanya jawab dan diskusi juga sering digunakan agar siswa lebih aktif dalam berpikir dan mempelajari materi atau memahami materi. Teori yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah proses membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman. Tokoh utamanya adalah teori ini Lev Vygotsky dan Piaget. Teori ini diterapkan dengan cara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan
pengalaman. Contohnya, penggunaan pembelajaran berbasis proyek atau problem based learning, di mana siswa memberikan masalah nyata dan mereka mencari solusi sendiri dengan bimbingan guru. Demikian keempat teori pembelajaran. Sebagai kesimpulan, masing-masing teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses belajar. Teori behavioristik fokus pada pembelajaran perilaku, teori humanisme pada pengembangan diri, teori kognitivisme pada pemrosesan informasi, dan teori konstruktivisme pada pembelajaran aktif. Semua teori ini bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.